Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa adaban fiqhan fiddin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan halaman 8 ya. Wa qul fil istinsaqi Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Wal istinthari wa fil istinthari Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Pada saat melakukan istinsak itu memasukkan air, menghirup air dalam hidung, berdoalah Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, anugerahkanlah aku, berilah kesempatan kepadaku untuk dapat mencium bau surga. Wa anta anni radin, dan kau dalam keadaan ridho kepadaku. Bau surga ini disebutkan juga di dalam hadis dalam hadis ancaman orang yang belajar tidak ikhlas itu ya, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid infal jannati yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu, belajar, mempelajari suatu ilmu yang seharusnya digunakan untuk mencari ridha Allah, lalu dia mempelajarinya untuk tujuan kepentingan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah segala sesuatu yang baik buat kita, baik di dunia dan di akhirat, itu disyariatkan kapan saja. Doa ini juga barangkali tidak ada asarnya langsung dari Rasulullah SAW ya. Tapi dia juga termasuk keumuman kebaikan yang disyariatkan untuk kita minta. Kapan sebaiknya kita minta? Itu kita terkadang kita minta pada saat kita dalam kondisi yang memungkinkan kita memiliki kesadaran hati secara penuh untuk meminta, dalam kondisi kita melakukan suatu perbuatan yang dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan apa yang kita minta. Yaitu ketika kita beramal, amal itu bisa kita jadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah. Semua amal soleh. Nah, kita di dalam wudu itu gerakan-gerakannya semuanya adalah amal soleh. Maka pada saat kita hadirkan kesadaran kita memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah suatu ketaatan kita dalam meneladani Rasulullah SAW di dalam berwudu. Kita gunakan ketaatan kita itu sebagai kesempatan memohon kepada Allah. Apa yang paling baik masuk ke dalam hidung kita kelak di akhirat itu, yaitu baunya surga.
Bahwa surga itu terkadang Allah berikan kesempatan kepada hambanya waktu di dunia, seperti yang dialami oleh Anas bin Nadar ya. Anas bin Nadar itu pada saat perang Uhud mengatakan, inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Aku benar-benar mencium bau surga di balik gunung Uhud atau di bawah gunung Uhud. Kalau kira-kira dapat mencium bau surga di dunia itu bermanfaat buat iman kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita yakin, ya Allah, Allahumma arifni raihatal jannah. Ini utamanya adalah di akhirat, tapi di dunia pun kita juga bisa meminta, seandainya kita optimis dengan dapat meminta, memohon dapat mencium bau surga, itu menjadikan kita lebih semangat beribadah. Misalkan kita kalau sholat itu kok malas sekali, dengar ja'ros juga enggak semangat ya, lihat kawan semangat pun enggak semangat, dihukum juga tetap enggak semangat. Tapi barangkali dengan mencium bau surga kita jadi semangat. Tapi memang keadaan-keadaan seperti itu kadang menimbulkan ujub pada diri seseorang, menimbulkan sesuatu yang, karena itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau sesuatu yang berada di luar kebiasaan itu terkadang membuat seseorang tidak memiliki perasaan yang stabil. Pada saat kita masukkan air dalam hidung, kita berdoa kepada Allah, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Wa fil istingsari, pada saat kamu menyemburkan air dari hidung, berdoa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mencium bau neraka, wa su'iddar, dan aku berlindung kepadamu dari tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka. Kita mengeluarkan air dari hidung kita. Kita berharap dengan mengeluarkan air itu, air suci itu keluarnya dengan membawa kotoran-kotoran, membersihkan hidung kita, membawa kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Dengan begitu kita juga berharap air itu membuang kotoran-kotoran akhirat, kotoran-kotoran iman berupa dosa-dosa. Dengan begitu kita berharap dosa-dosa itu kalau hilang, berarti kita berharap kepada Allah agar tidak menjadi penyebab kita mencium bau dosa, itu menjadi penyebab kita mencium bau neraka, apalagi masuk neraka gitu, mencium baunya aja semoga tidak. Summa khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'in tastikhil jabhati ila muntaha ma yaqbalu minaz zaqan. Kemudian ambillah satu ciduk air, satu ciduk tangan saja ya, supaya tidak boros. Dua boleh juga, tapi orang Rasulullah biasa berwudu itu airnya satu gini ya. Kalau kita berwudu untuk sekali muka begini ya
Berapa kita butuh air, ya kan? Ambil 1 jiduk saja. Untuk wajahmu, falsil biha min mubtada'i tastihil jab. Kamu usapkan dari awal kening kamu. Diganti ini. Awal kening kamu ila muntaha mayak balu minaz zakon, kemudian sampai ujung dagu janggut. Dari sini ke bawah sampai janggut. Fitul panjangnya, ini panjang dari sini ke sini. Wa minal udhuni ilal ufil udhu ilal udhuni, dari telinga ke telinga ini. Fil arad itu lebar sama panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Panjang kali lebar. Konon panjang itu lebih panjang daripada lebarnya, ya kan? Kecuali muka itu kalau diukur konon lebih panjang lebarnya daripada panjangnya, karena panjangnya kelihatannya dari muka panjang, lebar dari sini kelihatannya lebar karena yang dilihat dari sampai sini. Tapi kalau diukur sampai sini lebih panjang lebarnya daripada panjangnya. Saya belum mengukur, tapi silahkan coba nanti kalau kamu penasaran. Panjang itu dari atas muka itu panjangnya dari kepala dari atas ke bawah, lebar dari kanan ke kiri. Tapi kalau diukur panjang lebarnya daripada panjangnya. Konon, coba dites. Wa ausilil ma'a ila maudhi'it tahdif. Wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyata sya'ri anhu. Kemudian muka, ini air dari muka semua sampaikan ausala yusilu, jadikanlah air itu sampai kepada pelipis. Pelipis itu adalah ma ya'tadun nisa tanhiyata sya'rihi, yaitu daerah yang biasa kalau perempuan itu menyingkirkan rambutnya, itu ketika kesini disingkirkan ke belakang. Pelipis. Wa huwa ma baina ra'sil udhun, yaitu dari atas, bagian atas telinga ila zawiyatil jabin ya, ila zawiyat, kepada ujung pojok kening. Nah, sini. Ini. A'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi, yaitu daerah pojok wajah itu yaitu bagian yang pojok dari kening, yaitu kening jabhah, ini jabhah atau jabin. Wa ausilil ma ila manabiti syu'uril arba'ah,
Jadikan air itu mengenai wasola, ausola itu ja'alahu wasilan, sampai mengenai, jadikanlah air itu mengenai manabit syu'ur. Manabit jamak dari mambat, tempat tumbuhnya, yaitu pangkalnya rambut, 4 rambut, al-hajibaini, alis, harus sampai kena apa namanya, akarnya, harus kena kulitnya. Wasyaribaini, kumis kanan dan kiri. Wal ahdab, apa ini, rambut mata ini apa namanya, hitep atau apa namanya. Wal aziraini wa huma ma yuwazil udhunaini min mubtada'il lihyah, dan jambang yaitu antara yang mubtada'il lihyah yaitu yang sejajar dengan kedua telinga, sejajar sampai ke jenggot, itu jambang ya. Wa yajibu isalul ma ila manabitis su'ur min mabdati sya'ri min al-lihyatil khafifah dunal kathifah. Dan kalau jenggotnya itu tipis, itu air wajib sampai ke dalam kulit, harus sampai ke kulit. Kalau tebal tidak wajib. Kalau jenggotnya tebal, dia air tidak wajib menyentuh pangkal atau kulit pada janggut. Kalau tebal tidak wajib. Karena itu harus digosok. Ambil satu air, diputar ya, gosok-gosok. Lagi 3 kali ya, biar irit sedikit, nggak apa-apa. Kalau kamu sedikit ambilnya, kamu akan hati-hati supaya tidak terbuang sia-sia. Kalau kamu ambilnya banyak, kamu nggak akan hati-hati ya kan? Belum sampai situ aja udah tumpah-tumpah, biarin aja. Lagi airnya banyak, 1 gayung untuk 1 muka, sekali muka. Ambil dari muka semua ini lagi. Wa kul inda ghuslil wajhi, pada saat membasuh wajah berdoalah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari wajah-wajah para walimu itu memutih, dan jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu pada hari di mana wajah musuh-musuhmu itu menghitam. Bagaimana firman Allah, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuh fa ammal ladzina biyaddat fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Fa ammal ladzina gimana? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum
Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Pada hari di mana wajah itu memutih, dan itu adalah kebaikan, menunjukkan kebaikan iman atau rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, itu semua kebaikan di dunia khususnya di akhirat itu disyariatkan kepada kita untuk selalu memintanya, meminta kepada Allah. Kapan memintanya? Kapan saja. Kenapa pada saat itu kita minta? Karena itu adalah amalan yang punya munasabah. Kamu doa yang lain ya nggak apa-apa. Ya Allah, misalkan banyak jerawat kamu, ya Allah hilangkanlah jerawat saya, itu juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak berdoa ya nggak apa-apa. Nggak berdoa ya nggak apa-apa. Tapi ini karena kaitannya adalah kita ini penyakit kita hari ini melakukan ibadah-ibadah mahdhah itu dengan hati yang setengah sadar atau enggak sadar. Sholat entah baca takbir apa enggak, itu kadang kamu tadi baca takbir enggak? Baca enggak ya? Baru begitu. Kamu kalau tadi ya, misalkan kamu ingat enggak waktu masuk ruang ini tadi kaki kanan apa kaki kiri? Kalaupun kamu kaki kanan, kalau kamu tidak punya niat untuk niatkan berbuat baik, mungkin tidak dapat pahala, ya kan? Ini krisis, kita ini melakukan sesuatu tidak fokus, melakukan perbuatan kebaikan itu sudah jadi semacam refleks. Hanya refleks saja, rutinitas, jadi ada. Ibadah itu menjadi ada. Ada itu biasa. Wudu juga akhirnya gitu, karena sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa juga gitu. Allahu Akbar. Jadi benar nggak? Kamu baca tadi apa? Allahu Akbar apa? Iya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu fokusan kita, kekurang fokusan kita itu menjadikan terkadang, maka perlu kadang trik untuk setiap tindakan itu kita dengan kesadaran penuh, khususnya dalam kita mempersembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seandainya itu kamu itu sholat itu satu persembahan kamu, hadiah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara khusyuk itu adalah nyawanya, ruhnya, kamu kira-kira menghadiahkan kambing gemuk kepada presiden yang mati itu, kambing mati, gemuk, jadi mati dia, kira-kira patut nggak? Dia sendiri itu kamu kasih kambing aja sebenarnya sudah nggak butuh, ya kan? Orang dia lebih kaya daripada kamu. Allah juga nggak butuh dari kita. Cuman itu kan menunjukkan kualitas kamu sendiri gitu. Kamu aja mempersembahkan kambing mati, mau kamu polesin, terus kamu sisirin, mandiin, tapi dia mati. Kamu sholat pakai baju udah bagus, kelihatannya apa? Tapi sudah gini pikirannya kemana-mana.
Laisa laka min sholatika, kata Ibnu Abbas kalau tidak salah, laisa laka min sholatika illa ma'akilta minha. Bagian jatah kamu, balasan kamu dari sholat kamu itu tidak lain kecuali yang kamu sadar. Kamu itu sadari, kamu lakukan secara sadar. Makanya perlu pada setiap gerakan ini terkadang perlu amalan-amalan hati untuk dilibatkan. Doa saja terkadang ya begitu. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim, ahya bismika amut misalnya. Kalau bahasa Arab itu lebih afdol ya karena mengikuti Rasulullah. Tapi kadang kalau bahasa Arab itu menjadi adah itu menjadi refleks gitu. Tidak memaknai, kamu nggak apa-apa bahasa Indonesia. Kalau itu lebih bisa kamu maknai. Dengan namamu ya Allah saya hidup. Dan saya mati. Wah, merinding kayaknya. Oh, mati, aku ini masih muda. Nggak usah ngomong mati. Mati beneran nanti. Nah, itu kadang kalau sadar apa yang dia ucapkan itu, yang kita ucapkan, kita sendiri kadang jadi merinding ya. Merindingnya kalau kita dengar pengumuman aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan merinding karena maknanya itu yang memang sebuah akidah itu ya kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan akidah sebenarnya, keyakinan ya kan. Bukan perintah dan larangan, tapi itu mengkhabarkan, khobar bentuknya. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah saja kita kembali. Kita merindingnya itu bukan makna itu, tapi bukan ada orang mati, ya kan? Karena unsur yang lain. Maka ini kadang perkara-perkara yang kecil, yang kecil dan ribet sih kalau kita lakukan. Coba kamu lakukan, praktekkanlah ribet. Masukkan air. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Keluarkan. Allahumma inni a'udzubika min raihil jahannam. Amin suiddah. Min raihin nar. Keluarkan, baca lagi. Awalnya ribet, tapi supaya memaknai gitu. Nggak itu ngapain? Sholat juga kayak begitu. Kalau cuman kayak gitu saja tanpa mikir, itu ayam juga bisa. Gitu. Kalau tidak pakai mikir, ya kan? Makanya ini terkadang perlu untuk latihan. Namanya bidayatul hidayah. Itu untuk pemula gitu. Tapi coba kamu maknai sepenuh hatimu. Wajah kan, mengusap wajah itu, kamu bayangkan nanti wajah ini nasibnya di akhirat kayak apa. Nasib yang baik di akhirat wajah itu akan putih. Nasib yang buruk akan hitam. Maka waktu kita melaksanakan syariat Allah dalam hal wajah ini, kita memohon agar menjadi golongan orang-orang yang wajahnya putih. Wala tatruk takhlilal lihiyatil kasifah. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu abaikan untuk menyela-nyelai jenggot yang tebal. Meskipun jenggot yang tebal itu tidak wajib harus sampai kepada pangkalnya, tapi disunahkan. Kalau tipis dan tebal itu apa patokannya? Kalau kamu ngobrol kelihatan kulitnya, itu berarti tipis. Kalau ngobrol dalam jarak ngobrol ya dekat gitu, tidak 1 kilo atau 100 meter gitu.
itu nggak kelihatan, berarti tebal. Kalau tipis itu wajib sampai pada kulitnya. Kalau tebal tidak wajib. Kalau tebal meskipun tidak wajib sampai kulit, tapi dia wajib disunahkan untuk menyela-nyelai. Tsumma ghsil yadakal yumna tsummal yusra ma'al mirfaqaini. Kemudian basuhlah tangan kanan, kemudian tangan kiri bersamaan dengan sampai dengan siku, kedua siku. Ilan sofil adudaini, sampai pertengahan lengan sini. Famanistata'a minkum ayyuti lahu rohu falyafa'al. Kalau tidak salah gitu perkataan Abu Hurairah atau hadis itu. Inna ummati yub'atsu yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku itu hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajahnya dan kedua kaki tangannya. Karena asaril wudu, min asaril wudu, karena bekas wudu. Maka siapa yang ingin warna putihnya itu lebih panjang, lebih luas daripada yang lain, dia perpanjang. Kalau kamu perpanjang, maka akan lebih. Kenapa sampai pertengahan lengan atas? Ya, pertama itu tadi untuk famanistata'a minkum ayyuti lahu rohu falyaf'al. Kalau bisa kamu ya bagian putih, ingin kamu bagian putih hari kiamat itu lebih banyak, kamu ingin lebih banyak, maka hendaknya dia waktu wudu dia lebihkan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa semua siku itu sudah kena, karena siku itu bagian yang wajib dibasuh. Jangan ngepres, mepet, batas pas. Kalau batas pas, nanti kalau kurang dikit gimana? Nah, daripada kurang, untuk memastikan, mau dipaskan garis, nah, jadi susah. Nah, biar pasti, ya kan, dipaskan, dilebihkan dikit. Jangan juga terlalu banyak, mungkin karena nanti akan masuk ke dalam kategori airnya menjadi israf, ya kan? Karena ada ketentuan yang lain agar kita hemat air. Fa innal khuliyata fil jannati tablughu mawadi al wudu. Karena sesungguhnya hiasan atau cahaya putih pada anggota tubuh manusia itu akan memancar dari tempat yang kena air wudu. Wa kullu inda ghuslil yumna, pada saat kamu membasuh tangan kanan, berdoalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku nanti dengan tangan kananku. Ya Allah, berikanlah catatan amalku nanti dari tanganmu. Supaya kamu memaknai betul, ya. Ini masalah jadi lihat, kamu mengingat masalah besar semua itu, ya. Itu jadi sudah nggak penting itu naik kelas apa enggak, lulus apa enggak, ya, di ijazah keluar apa enggak, itu jadi nggak penting, ya kan? Yang penting Allahumma a'tini kitabi an yamini biyamini wa hasibni hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa inda ghusli simal, pada saat kamu membasuh tangan kiri, ucapkan Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au mi wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari engkau berikan kepadamu kitabku, catatan amalku dengan tangan kiri, dengan tangan kiri atau dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu bisima wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Summas tau'ib ra'saka bil mashi. Kemudian ratakanlah kepalamu pada saat kamu mengusap rambut. Bi antabulla yadaika. Caranya engkau basahi kedua tanganmu. Mazhab Syafi'i itu dengan bima jadid, ya. Bukan sisa dari wudhu sebelumnya kalau mazhab Syafi'i. Bima jadid. Watul siqa ru'usa asabi'aka. Ru'usa asabi ini kepala, tangan, jari-jari. Ini ru'us. Kamu tempelkan tul siqa asabi yadika al-yumna bil yusra. Tempelkan ujung tangan, ujung jari tangan kanan, tangan kiri. Wa tada'uhuma ala muqaddimati ra'si. Kamu letakkan di kepala bagian depan. Wa tumirrahuma ilal qafa. Kamu jalankan ke tengkuk belakang sini. Supaya rata, kenakan kuping sedikit. Kena telinga. Sampai tengkuk. Summa taruddahuma. Balikkan ilal muqaddimah ke depan. Fahadhihi marratun taf'alu dzalika salasa marrah. Ini sekali, kamu lakukan itu 3 kali. Dengan kasih air lagi, sap lagi. Kalau perempuan nggak sah ya laki-laki sah kepala di sini. Kamu walaupun tidak seperti itu, misalkan kamu basahi bagian kecil itu sah mazhab Syafi'i, ya. Sah. Begini sah. Sedikit, yang penting masih di kepala. Jangan yang sudah ngelembreh di sini itu udah nggak sah. Kamu basahi yang lembreh di sini nggak sah. Di luar kepala. Kamu basahi yang di kepala ini sah, sekalipun sah, tapi itu afdolnya tuh dan 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha. Begitu juga pada saat kamu membasuh semua anggota badanmu itu masing-masing 3 kali. Rambut 3 kali mazhab Syafi'i. Wakul dan ucapkanlah Allahumma ghassini bi rahmatika, ya Allah. Liputilah aku, selimutilah aku dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku bagian dari keberkahanmu. Wa adzillani tahta zilli arsyika, ya. Dan naungilah aku di bawah naungan arsmu. Yauma la zilla illa zillu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku terhadap neraka. Haramkanlah neraka untuk melahap kulit dan rambutku. Ini makna semuanya mengingatkan kamu
Ini doa ini nggak kamu baca juga nggak apa-apa ya. Apa ada nasnya dari Rasulullah? Saya kira juga nggak ada ya. Tapi pada saat itu juga, dan kita pada setiap saat itu kapan saja kita disyariatkan untuk berdoa. Berdoa apa? Meminta apa yang baik bagi kita, berlindung dari apa-apa yang tidak baik dari kita. Waktunya kapan saja, tapi kita mencari-cari waktu yang pas sesuai dengan kondisi hati kita. Kita itu kan mengusap kepala, ya Allah ini kepala ini sayang sekali ya kan. Kalau nanti digebuki di neraka ya kan. Nah, kalau kamu berdoa ya, waktu megang kepala, ya Allah selamatkanlah kakiku ya kan, kurang mengena ya. Benar enggak? Selamatkan kepala saya. Supaya kehadiran hati itu lebih sempurna. Karena Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa dalam keadaan lalai, tidak sadar atau tidak fokus. Doa Allah dia entah apa yang dia ucapkan itu nggak jelas. Dia ngomong waladhdallin. Apa tadi kok waladhdallin? Amin. Ini supaya nanti kalau dari awal itu kamu pelan-pelan nggak apa-apa. Ini untuk pemula ya, pemula itu seperti kamu kalau mau belajar motor atau sepeda ontel itu kan pelan-pelan ya kan. Kok ribet sekali ya. Mau belok kanan, belok kiri ada rating dan seterusnya. Kalau sudah lihai udah nggak mikir ya kan. Sampai summamsah uzunaika, kemudian usaplah dua telingamu, zahirahuma wa batinahuma. Zahir ini belakang ini juga sepertinya zahir itu bagian luar. Tapi luarnya telinga itu lebih kelihatannya lebih nggak kelihatan ya kan. Batinnya itu dalamnya, ya. Dalamnya yang malah sering kelihatan. Bener nggak? Makanya kadang zahirnya itu yang mana, batinnya yang mana. Ini bagian dalam, bagian luar. Kalaupun kamu salah nyebut nggak apa-apa, yang penting itu dua-dua sisinya ini kamu usap. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Ini mazhab Syafi'i. Karena Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i. Kepala 3 kali, habis itu telinga dengan bima jadid. Telinga. Wa adkhil musabbahataika. Ini masyhurnya dalam bahasa Arab ini sababah. Kenapa disebut sababah? Sababah itu artinya yang suka memaki ini. Ini yang digunakan untuk maki orang tuh. Makanya disebut sababah. Maka tapi para ulama kadang nggak suka, jangan sababah. Musabbihah untuk bertasbih. Subhanallah. Ya. Jangan sababah. Tapi karena itu bahasa, jangan laper ya, jangan. Yang penting kan kamu nggak suka maki-maki kan, gitu aja. Tapi itu sebagai istilah kadang. Tapi kadang istilah kalau itu ya mengganggu pikiran, nggak usah. Musabbihah, dah, ini ya, untuk bertasbih. Nah, saya juga jarang tasbih. Ya mulai sekarang sering digunakan untuk tasbih ya. Musabbahataika itu 2 jari telunjuk fi simakhai udhunaika. Masukkan ke lubang telinga kamu. Wamsah zahira udhunaika bi batini ibhamaika. Kemudian yang zahirnya, bagian luar ini bagian sini ya, bagian dalam, bagian luar ini bagian belakang.
dengan jempol. Maka sini ya, supaya rata ini sebagian ulama. Nah, ini dijalankan di ini kan ada relnya ini ya kan. Dari ini masukkan nih ya, semua relnya ini. Ya, tangan di bagian luar. Nah. Bersih, ya kan? Ambil air lagi. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Yaqut Nafis itu kalau nggak salah sampai membasuh telinga itu sunahnya sampai 12 kali. Bener nggak? Udah belajar nggak? Kamu pakai kitab apa? Udah pakai takrib ya? Bener nggak? Hah? Selesai kan toharoh kan? Berapa kali membasuh telinga? Kok bisa 12 kali? Gimana ceritanya? 3 kali pada saat membasuh muka. Karena disunahkan, dianjurkan untuk melebihi batas. Karena kalau kamu pas batas tok, itu nanti dikhawatirkan ada yang nggak kena. Ini jadi kena kupingnya. Jadi 3 kali muka bersama telinga, 3 kali pada saat ke rambut ini, 3 kali. Berapa? 6 kali. Kemudian 3 kali pada saat telinga. Kemudian ditutup dengan 3 kali. Ini kuping kamu bersih dari dosa insya Allah ya. Karena telinga ini paling mangap terus, nggak bisa mingkem. Ya kan? Kalau mulut ini kadang mingkem, mata juga gitu. Telinga ini mangap terus. Mungkin perlu banyak perlindungan, ya. Tapi yang jelas setan itu kan kalau kamu tidur subuh sampai telat subuhnya itu kan hadisnya menyebutkan setan itu kencing di telinga ya kan? Benar nggak? Wa qul Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ucapkanlah, berdoalah, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang mau mendengarkan ucapan-ucapan, segala ucapan, kemudian mengikuti yang baik-baik. Banyak orang itu kalau mendengarkan ceramah tausiah itu fa idza kharaju min indika qalu madza qala anifa, ya kan? Kalau keluar dari ngaji tadi ngomong apa Ustaz itu? Ya kan? Tapi kalau yang nggak baik-baik, entah itu TikTok, apa, yang lain-lain itu kawannya yang apa aja dia dengar, ya kan? Kawannya yang nyetel dulu dia dengar. Sudah dikecilin masih dengar. Tapi kalau Ustadz ini kalau ngomong udah pakai mic juga, Ustadz tuh ngomong apa nggak jelas. Nah, berdoalah, jangan-jangan nih banyak setannya ini ya kan. Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti yang baik-baik. Dengar, koreksi, bacaan sekali, 2 kali itu langsung ingat terus. Bisa memperbaiki, menghafal sekali bisa ingat terus. Karena ya itu tadi banyak juga yang kalau perbuat suara-suara yang nggak baik itu sekali masuk itu susah keluar, ingat terus itu. Aduh, mau mengeluarkannya susah. Itu sekali masuk. Bagaimana kalau
berkali-kali kamu naik bis dari Magetan sampai Surabaya misalkan ya, ada ngamen, ada macam-macam, keluar masuk terus. Sini Surabaya masih mending ya. Saya dari sini sampai Aceh sana siang malam. Suaranya ya itu mau ganti murotal kok ya, selambah nggak pas ya kan. Aman naik pesawat ya, pesawat mahal daripada iman kamu terganggu ya. Berdoa, Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla, kuping ini supaya benar-benar sadar pada saat mendengarkan nasihat. Jangan sadarnya itu kalau ada suara-suara yang memancing nafsu, mengajak dosa. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku dapat mendengar seruan ke surga saat di surga. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar ajakan orang munadiyan yunadi lil iman, yang menyeru mengajak untuk beriman, fa amanna, lalu kami iman. Nah, kuping ini berapa kali mendengar untuk berbuat baik. Iman itu apa sih? Amal soleh ya. Setiap amalan, setiap yang dicintai oleh Allah, setiap yang qaulun wa amalun, satu ibadah. Ibadah amal, lahir batin. Itu iman. Ada ucapan orang mengajak kebaikan, Rabbana. Kami dengar dan kami fa'amanna, kami pun beriman. Ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Al-abrar bar, jamak dari bar. Kemudian abar, orang yang berbuat baik. Sumamsah rokobatak, kemudian usaplah tengkuk kamu sini. Ini termasuk amalan yang sunnah, karena faman istata'a minkum ayyuti lahu ratahu falyaf'al. Kalau kamu ingin nanti hari kiamat cahayamu sampai tengkuk sini, ya kamu usap juga gitu. Tidak wajib, ya, tidak wajib. Kita aja kalau berhias, kalau bisa ya semua ada hiasannya ya kan. Masa putih sini doang, sininya hitam, nah, hitam putih semualah ya kan. Wakul, dan ucapkan Allahumma fuka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah tengkukku ini dari neraka. Karena belenggu, orang yang belenggu, di belenggu itu biasanya adalah tangan dan tengkuk sini, diikat begini. Faku raqabah, membebaskan budak, membebaskan belenggu dari budak, itu disebut raqabah karena terbelenggu. Terbelenggu itu raqabah, karena belenggu itu biasanya digunakan untuk tangan dengan tengkuk. Begini. Minan nar, bebaskanlah aku dari neraka, wa a'udzubika minas salasili wal aghlal, dan aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu. Rantai dan belenggu. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.